nafa'ana Allah fi ulumihi fid dharaini amin. Masih bab tentang di dalam taat pada Allah dan cinta pada Allah dan serta cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu wa jaa fil aksar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa fil asaril masyhurah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i yaumal qiyamati fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, maka benar-benar saya cinta pada orang itu. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i yaumal qiyamati fil jannah, nanti bersama saya di yaumul qiyamah di surga, kata Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka orang itu mencintaiku. Dan barang siapa orang itu mencintaiku, maka dia bersama saya, kata Rasulullah, nanti di yaumul qiyamah di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'al fil aksar. Wajah dan datang apa ya si hadis fil asari, di dalam beberapa hadis al-masyhurah yang terkenal, annal mumtasika, sesungguhnya berpegangan bisunnati sayyidil khalaiki, dengan sunai pemimpin para makhluk, wal mursalina, dan pemimpin para utusan, maksudnya para rasul, ginda fasadil khalqi, ketika rusaknya makhluk, wakhtilaful madahibi, dan beda-bedanya madhab, lahu bagi orang itu ajrun utawi pahala mi'atu syahidin, 100 orang mati syahid. Kada keterangan ini fi syariatul Islam, di dalam kitab Syariatul Islam. Jadi orang kalau masih menjalankan syariat Rasulullah di hari ketika wis makhluk itu di zaman akhir yang sudah tambah fitnah, tambah rusak makhluk, tambah rusak kelakuan, tapi dia masih menjalankan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, maka orang itu pahalanya nanti seperti orang mati syahid, jumlahnya 100. Itu karena saking sulitnya sana fitnah, wis pokoknya dia masih menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka di zaman akhir itu memang susah. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengatakan, orang yang memperjuangkan agama itu di zaman akhir seperti orang yang memegang bara api itu. Itu kalau diletakkan ya mati, tapi nek dipegang panas. Tapi panas lah ya tetap harus dipegang. Orang yang memegang agama seperti itu. Kalau diletakkan mati tapi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terusan. Waqala, dan bersabda lagi Kanjeng Nabi SAW, kullu ummati, setiap umatku yadkhulunal jannah, masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang menentang. Ilaman, kecuali orang apa yang menentang sebuah orang. Qalu, bertanya para sahabat ini, waman aba, dan siapa yang menentang itu ya Rasulullah? Qala, jawab Kanjeng Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, katanya. Barang siapa yang taat kepadaku, maksudnya Kanjeng Nabi, dakhalal jannah, maka nanti akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengingkari mengingkari saya, mengkhianati saya, faqad aba, itulah orang-orang yang menentang. Jadi setiap umatku semuanya itu masuk surga, kecuali orang yang menentang. Menentang siapa? Menentang ajarannya Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin, setiap amal, laisa, yang tidak ada amalin ala sunnati, atas sunnahku, kata Rasulullah, fahuwa, namanya amal iku maksiatun, maksiat.
Waqala dan berkata sapa ba'duhum sebagian ulama, lauro aita, andaikan kamu melihat saikhon pada orang seseorang yang tua, saikhon yang orang tua, iku yatiru iso mabur, sapa syekh tadi, sapa orang tua fil hawa di hawa, di apa di awang-awang, au yamsi atau bisa berjalan sapa orang tua tadi alal bahri atasnya air laut, au yakulu atau bisa makan sapa orang tua annaro pada api, au ghairu dalik atau selain itu semuanya. Wa huwa kali utawi orang tua itu ya truku meninggalkan orang tua tadi fardon pada wajibnya yang min faraidillah dari beberapa wajibnya Allah. Orang itu meninggalkan kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah. Au sunatin atau meninggalkan sunnah min sunani dari beberapa sunai kanjeng Nabi. Amidan dengan sengaja. Faklam ini kata siapa? Kata Imam Al-Ghazali. Faklam maka ketahuilah annahu sesungguhnya orang tua yang bisa mebur tadi iku kadzabun adalah penipu atau pendusta. Fida'awahi di dalam dakwah atau ajak-ajake dalam pengajake syekh tadi, orang tua tadi. Laisa tidak ada fi'luhu kelakuan syekh yang bisa mabur, bisa berjalan di atas air laut itu karomatun karomah atau kemuliaan dari Allah, bukan karomah, bal huwa, tetapinya dia bisa seperti itu istidrajun panglulu atau istidraj macam begitu. Na'udu kita berlindung, na'udu berlindung kita billahi pada Gusti Allah minhu dari sesuatu yang dilakukan orang tersebut. Nah, ini sampai dikatakan seperti itu. Dan kita itu banyak contoh-contoh kayak dulu di Jawa itu ada videonya yang di teman saya itu, dia itu berjalan di tembok rumah itu seperti tidak ada apa-apa. Nah, jadi jalan keluar ada tembok kah, ada apa tertutup, dia seperti jalan nggak ada apa-apa. Nah, jalan keluar masuk nggak ada apa-apa, nggak ada penghalang sama sekali. Nah, tapi dia mengajarkan tidak pernah sholat, nggak boleh sholat. Akhirnya ditantang debat sama kiai yang ada di Jawa ini. Tapi pada akhirnya dia tobat. Akhirnya masuk disyahadatkan, membaca syahadat, kemudian jarak 1 minggu dia meninggal. Ini kejadian nyata ya. Nah, orang-orang yang bisa seperti ini kita langsung kagum, wah ini wali ini Gusti Allah. Jangan seperti itu. Jadi jangan langsung memvonis orang bahwa itu adalah karomah dari Allah. Jangan, lihat dulu kelakuannya. Saya itu orang thariqah paling dekat dengan Allah. Jumatan gak tahu. Enggak ngomong saya Jumatan di Mekah. Kita bodoni gitu untuk mengapusi. Lah Mekah sama sini itu loh, jaraknya itu berapa jam? Selisihnya itu 6 jam. 6 jam. Kalau sini itu sudah Jumatan, sana sudah masih pagi. Nah, berarti kan belum Jumatan di Mekah. Dia bilang saya sudah Jumatan di Mekah. Ya, berarti kan tipu itu. Nah, semacam itu. Jumatan yang nggak tahu. Ya, makanya zaman akhir itu banyak yang seperti itu. Itu adalah istidraj, panglulu dari Allah. Semuanya memang yang memberi Allah. Nanti yang diberi kepada orang yang dekat dengan Allah, yang statusnya dia bukan walinya Allah, namanya ma'unah atau pertolongan. Kalau statusnya itu walinya Gusti Allah, berarti itu karomah dari Allah, kejadian luar biasa yang diberikan pada seorang wali namanya karomah. Kalau kejadian luar biasa yang diberikan para nabi namanya mukjizat. Beda. Jadi seperti itu. Tapi itu yo namanya yang punya adalah Gusti Allah ya. Ya terserah yang beri. Malah orang yang berharap seperti itu malah salah. Artinya itu ya pemberian secara langsung oleh Gusti
Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tiba-tiba orang itu bisa mebur misalnya. Wah, ini wali, jangan langsung menyangka seperti itu. Dilihat dulu syariatnya. Dia itu meninggalkan perkara wajibnya yang sudah diwajibkan Allah kan tidak. Sholat enggak, puasa Ramadan enggak. Seperti itu. Makanya ketika sudah itu, insya Allah kalau dia sholat, kalau dia zakat, kalau dia semacam itu, insya Allah itu adalah karomah dari Allah atau itu makunah dari Allah. Karena kita tidak bisa memvonis itu wali atau bukan, sebab layak riful wali illal wali. Yang bisa memvonis wali itu adalah wali itu sendiri. Misalkan saya seorang wali, kamu wali, langsung bisa mengenali. Tapi kalau misalkan kita nggak wali, nggak bisa orang itu, itu berarti wali, nggak bisa seperti itu. Kecuali wali murid atau wali kelas. Bodoh wali deh. Oh, wali kota itu ya lain lagi bahasanya. Jadi intinya di zaman akhir itu banyak orang tertipu. Kemudian orang ora tahu tahun misalnya, tambah mandi, itu jadi wali. Yo orang tahu wali kali bento, nggak pernah mandi. Seperti itu. Jadi lihat apa dari Imam Ghazali, dilihat syariatnya. Jadi mulai dikatakan kadzabun, fa'lam annahu kadzabun, dia yatruku fardhon min faraidillah. Kalau dia itu meninggalkan kewajiban yang sudah diwajibkan Allah atau meninggalkan sunnah-sunnah yang sudah disunahkan oleh Rasulullah secara sengaja, dia bisa mebur, bisa terbang, bisa berjalan di atas air tanpa apa-apa misalkan, bisa menghilang, kembali embo, bisa mebur tanpa swiwi, jejak tanpa sotang, mudun nyaut pemean, kedut kocok ngilang, semacam itu. Tapi dilihat dilihat syariatnya dia menjalankan. Mungkin itu masih mungkin itu adalah pertolongan dari Allah kalau dia menjalankan syariat, atau mungkin itu karomah dari Allah. Allah ingin menunjukkan karomah pada walinya, ya kita nggak tahu. Allah terserah Gusti Allah, ya seperti itu. Jadi intinya kita harus hati-hati, kita lihat dulu, apalagi hidup di zaman akhir ini yang semakin hari fitnah itu semakin besar, fitnahnya zaman. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh fitnah zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.